Edward Theodore Gain adalah seorang pemuda yang lahir di La Crosse, Wisconsin pada 27 Agustus 1906 dari seorang ibu bernama Augusta Wilhelmine Lurk. Ia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Henry. Pada tanggal 1 April 1940, ayah Ed meninggal karena gagal jantung pada usia 66 tahun. Sejak kematian ayahnya, Ed dan saudaranya Henry mulai melakukan pekerjaan sambilan di sekitar kota tempat mereka tinggal untuk membantu ibu mereka menutupi biaya hidup. Dua bersaudara ini dikenal jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka berdua seringkali dipanggil para tetangga untuk mengerjakan pekerjaan pertukangan. Sementara Ed juga sering membantu menjadi pengasuh anak-anak tetangga. Henry sang kakak mulai berkencan dengan ibu dua anak yang bercerai dan berencana untuk tinggal bersamanya. Salah satu penyebabnya adalah kedekatan ibu mereka yang lebih menyayangi Ed, ditambah lagi ibunya sering menjelekkan dirinya pada Ed yang merupakan anak kesayangan ibunya, yang sering kali membuat Henry sakit hati. Pada 16 Mei 1944, Ed membakar habis tumbuhan rawa di sekitar rumah mereka. Namun keringnya tumbuhan membuat api menjadi tidak terkendali sehingga menarik perhatian pemadam kebakaran setempat. Kemudian akhirnya api pun padam dan petugas pemadam kebakaran meninggalkan tempat kejadian. Sesaat kemudian, Ed melaporkan ke pihak berwenang bahwa saudaranya Henry hilang. Dengan lentera dan senter, regu pencari melakukan pencarian atas Henry. Regu pencari akhirnya menemukan mayat Henry tergeletak dalam kondisi tertelungkup kehabisan nafas. Mereka melihat ada memar di kepala Henry. Pihak berwenang mencurigai Ed telah menghabisi kakaknya. Namun karena tak cukup bukti, Ed pun bebas dari tuduhan. Dengan meninggalnya Henry, Ed dan Augusta sang ibu sekarang hanya tinggal berdua di rumah mereka. Namun sayangnya tak lama setelah kematian Henry, Augusta mengalami stroke yang melumpuhkan. Namun Ed tetap menyayangi ibunya dan mengabdikan dirinya untuk merawat sang ibu yang lumpuh. Suatu saat di tahun 1945, Ed dan ibunya mengunjungi seorang pria bernama Smith yang tinggal di dekat rumah mereka untuk membeli jerami. Menurut Ed, Augusta menyaksikan Smith memukuli seekor anjing. Seorang wanita keluar dari rumah keluarga Smith dan berteriak agar Smith berhenti memukuli anjing itu. Tapi Smith tetap memukuli anjing itu hingga Augusta merasa gusar melihat kejadian itu. Namun yang mengganggunya bukanlah kebrutalan terhadap anjing itu, melainkan kehadiran si wanita tadi. Augusta memberitahu Ed bahwa wanita itu belum menikah dengan Smith, sehingga tidak seharusnya ia berada di rumah keluarga Smith, dan dengan marah Augusta menyebutnya bukan wanita baik-baik. Setelah kejadian itu, Augusta mengalami stroke kedua, dan kesehatannya kemudian semakin memburuk dengan cepat. Dan akhirnya Augusta meninggal pada tanggal 29 Desember 1945 pada usia 67 tahun. Ed sangat terpukul dengan kematian ibunya. Ibunya adalah satu-satunya teman dan satu-satunya cinta sejati Ed. Kini Ed benar-benar sendirian di dunia. Setelah kematian ibunya, Ed mempertahankan pertaniannya dan mendapatkan uang dengan bekerja serabutan. Ed menutup kamar-kamar yang digunakan ibunya, termasuk lantai atas, ruang keluarga di lantai bawah, dan ruang tamu. Ed kemudian tinggal di sebuah ruangan kecil di sebelah dapur. Ed memiliki hobi baru, yaitu membaca majalah pulp dan kisah-kisah khususnya tentang kanibal atau kekejaman Nazi, yaitu tentang seorang pria yang bernama Ilse Koch yang suka memilih tahanan bertato untuk dibunuh, yang tujuannya untuk membuat kerajinan tangan dari kulit tahanan tersebut. Suatu pagi tanggal 16 November 1957, pemilik toko perlengkapan rumah tangga Plainfield yang berusia 58 tahun, Bernice Warden, tiba-tiba menghilang. Truk toko ini terlihat keluar dari bagian belakang gedung sekitar pukul 9.30 pagi. Tampaknya toko hanya menerima sedikit pelanggan sepanjang hari. Beberapa warga sekitar mengira bahwa hal ini disebabkan oleh musim berburu rusa. Putra Bernice, yang kebetulan adalah seorang wakil sheriff, Frank Warden, memasuki toko sekitar pukul 17, menemukan meja kasir dalam keadaan terbuka dan noda di lantai.
Frank ingat bahwa pada malam sebelum ibunya menghilang, Ed berada di toko dan mengatakan akan kembali keesokan paginya untuk membeli 1 galon anti beku. Frank mengetahui bahwa slip penjualan anti beku adalah tanda terima terakhir yang ditulis oleh Bernice ibunya pada pagi hari dia menghilang. Maka malam itu Ed ditangkap di sebuah toko kelontong West Plainfield dan Departemen Sheriff Sarah County pun menggeledah pertanian Ed. Di sanalah pihak kepolisian menemukan berbagai bukti tindakan Ed selama ini yang sungguh di luar nalar. Wakil sheriff menemukan tubuh Bernice yang terpenggal di sebuah gudang di rumah Ed. Tubuhnya digantung terbalik dengan sebuah palang di pergelangan kakinya dan tali di pergelangan tangannya. Tubuh itu berpakaian seperti rusa. Bernice telah ditembak dengan senapan kaliber 22 dan mutil dilakukan setelah kematiannya. Berbagai benda-benda horor yang tampak seperti benda-benda kerajinan tangan terlihat di seluruh rumah Ed. Benda-benda itu adalah tulang belulang dan pecahan manusia, keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia menutupi beberapa kursi, tengkorak di tiang ranjang Ed, tengkorak wanita, mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, sebuah korset yang terbuat dari batang tubuh wanita yang dikuliti dari bahu hingga pinggang, legging yang terbuat dari kulit kaki manusia, masker yang terbuat dari kulit kepala, dan masih banyak lagi yang jika disebutkan bakal bikin kepala kita meledak. Saat diinvestigasi, keluarlah pengakuan mengerikan Ed tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Ed mengaku telah mencuri dari 9 kuburan. Ed melakukannya segera setelah pemakaman dilakukan. Kapan Ed mulai melakukan kegiatan aneh ini? Segera setelah kematian ibunya Augusta. Ed yang sangat mencintai ibunya mulai menciptakan setelan wanita dari kulit jenazah wanita-wanita itu. Selama interogasi, Ed juga mengaku telah menembak Mary Hogan yang berusia 51 tahun, seorang pemilik kedai yang hilang sejak 8 Desember 1954. Kepala Mary Hogan ditemukan di rumah Ed, namun Ed kemudian menyangkal ingatannya mengenai rincian kematian Mary. Seorang pemuda berusia 16 tahun yang orang tuanya adalah teman Ed dan pernah menonton pertandingan bisbol dan menonton film bersamanya di rumah Ed, melaporkan bahwa Ed menyimpan kepala yang mengecil di rumahnya. Ed mengaku bahwa kepala itu adalah sebuah peninggalan yang dikirim oleh sepupunya yang pernah bertugas di Filipina selama Perang Dunia Kedua. Setelah diselidiki oleh polisi, kepala tersebut adalah kulit wajah manusia yang dikupas dengan hati-hati dari mayat dan digunakan oleh Ed sebagai masker. Selain pembunuhan Mary dan Bernice, Ed juga dianggap sebagai tersangka dalam beberapa kasus lain yang belum terpecahkan di Wisconsin. Pada bulan November 1957, pihak berwenang menghadapkan Ed dengan daftar kasus orang hilang yang terjadi antara kematian ibunya dan Bernice. Kecurigaan mereka semakin meningkat setelah ditemukannya jenazah Mary. Namun tes pendeteksi kebohongan tampaknya membebaskan Ed dari pembunuhan lainnya. Dan psikiater menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukannya hanya ditujukan kepada wanita yang secara fisik mirip dengan ibunya. Pada tanggal 21 November 1957, Ed didakwa atas satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Wasara County. Ed mengaku tidak bersalah dengan alasan penyakit mental. Dokter telah mendiagnosa Ed menderita skizofrenia dan dinyatakan tidak kompeten secara mental sehingga tidak layak untuk diadili. Ed kemudian dikirim ke Central State Hospital for Criminally Insane, rumah sakit khusus kriminal yang memiliki penyakit kejiwaan yang saat ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan Dodge. Rumah sakit ini memiliki sebuah fasilitas dengan keamanan maksimum dan kemudian dipindahkan ke The Mendota State Hospital in Madison. Kemudian pada tahun 1968, dokter memutuskan Ed telah sembuh dan secara mental mampu berdiskusi dengan konselor dan berpartisipasi dalam pembelaan dirinya. Persidangan dimulai pada 7 November 1968 dan berlangsung selama 1 minggu. Seorang psikiater bersaksi bahwa Ed mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah pembunuhan Bernice disengaja atau tidak. Ed memberitahunya bahwa ketika dia memeriksa senjata di toko Bernice, senjata itu meledak dan membunuh Bernice. Dia mengatakan dia tidak mengarahkan senapannya ke Bernice dan tidak ingat apapun yang terjadi pagi itu.
Atas permintaan pembela, persidangan Ed diadakan tanpa juri dan dengan Hakim Robert H. Goldmer sebagai ketuanya. Ed dinyatakan bersalah oleh Goldmer pada 14 November. Pada persidangan kedua membicarakan tentang kewarasan Ed. Setelah kesaksian dari dokter untuk penuntutan dan pembelaan, Goldmer memutuskan Ed tidak bersalah karena alasan kesehatan mentalnya dan memerintahkan Ed dimasukkan ke Central State Hospital for the Criminally Insane. Ed kemudian dinyatakan meninggal di The Mendota Mental Health Institute karena gagal napas akibat kanker paru-paru pada 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun. Ed kemudian dimakamkan di pemakaman Plainfield di antara orang tuanya dan saudara laki-lakinya Henry. Selama bertahun-tahun, para pencari souvenir mengambil potongan-potongan dari batu nisannya di pemakaman Plainfield, hingga batu itu sendiri dicuri pada tahun 2000. Batu tersebut ditemukan pada bulan Juni 2001 dekat Seattle, Washington, dan disimpan di Departemen Sheriff Wausau County. Demikian kisah Ed si penjagal gila. Pesanku, stay safe and be careful out there.